Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pekan ini kita telah masuk pada pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini kita laksanakan pembelajaran secara daring, namun saya tidak menggunakan Zoom ataupun Google Meet karena ada beberapa halangan. Pada pertemuan ini yang harus mahasiswa penuhi adalah presensi kehadiran, dan kemudian ada tugas untuk mencatat atau merangkum materi yang akan disampaikan nanti. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah memahami tentang sejarah pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Untuk itu, silakan siapkan catatan untuk mencatat setiap hal yang akan disampaikan kemudian. Kita mulai dengan slide yang pertama, yakni tentang sejarah pendidikan Islam. Saya akan membagi pengertiannya kepada dua kata, yaitu sejarah dan pendidikan Islam. Yang pertama, tentang pengertian sejarah, saya mengambil dari beberapa bahasa, yakni yang pertama, sejarah dalam bahasa Arab dari kata syajaratun yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah itu berasal dari kata tarikh. Tarikh ini dalam bahasa Indonesia berarti waktu. Dalam bahasa Yunani, sejarah itu dari kata historia, artinya ilmu, dan dalam bahasa Inggris, history yaitu masa lalu. Pengertian-pengertian di atas mengindikasikan bahwa sejarah itu berkaitan dengan waktu dan peristiwa, sehingga para sejarawan biasanya membagi dalam beberapa periodisasi. Itu pengertian sejarah secara bahasa. Adapun secara istilah, ada beberapa tokoh yang saya ambil. Yang pertama ada dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia dan peradaban dunia serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam watak masyarakat tersebut. Yang kedua, sejarah merekam kehidupan manusia, perubahan yang terus-menerus, merekam ide-ide, merekam kondisi-kondisi material yang telah membantu atau merintangi perkembangannya. Yang ketiga ada sejarah adalah proses berpikir kembali, pengalaman masa lalu dalam pikiran sejarawan. Dari ketiga tokoh tersebut, kita dapatkan beberapa poin bahwa sejarah itu pasti berkaitan dengan manusia. Sejarah itu adalah narasi yang memerlukan kritik data. Kemudian, sejarah itu berkaitan dengan perubahan watak manusia yang dikaitkan dengan kebangkitan dan keruntuhan, serta sebab akibat dari kebangkitan dan keruntuhan tersebut. Kesimpulannya, sejarah merupakan kajian ilmiah tentang peristiwa dan perkembangan kehidupan manusia di masa lampau yang dianalisis secara kritis untuk memahami sebab akibat dan maknanya bagi kehidupan masa kini. Yang kedua, tentang pendidikan Islam. Ada 3 tokoh yang saya ambil. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan proses penanaman adab sehingga manusia mengenal dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Syekh Naqib Al-Attas, pendidikan Islam itu berfokus pada konsep adab dan integrasi ilmu. Yang kedua dari Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses mendekatkan diri kepada Allah melalui pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Yang ketiga ada Marimba, pendidikan merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama. Dari ketiga tokoh ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh, yakni
jasmani, rohani, intelektual, dan moral berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan beradab. Maka sejarah pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai kajian ilmu tentang perkembangan konsep, sistem lembaga, dan praktik pendidikan Islam dari masa ke masa yang dianalisis secara kritis untuk memahami dinamika peradaban Islam. Sejarah pendidikan Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pertumbuhan, perkembangan ide, institusi, dan operasional pendidikan Islam dari masa Nabi hingga saat ini. Dapat dipahami bahwa sejarah pendidikan adalah kajian ilmiah, bahwa kajian tentang sejarah itu merupakan kajian fakta yang dianalisis menggunakan metode ilmiah. Dia bukan narasi kosong yang tidak dapat dipegang kebenarannya, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti benar disebabkan ada kritik kebenaran terhadapnya. Pendidikan Islam merupakan selain kajian tentang perkembangan konsep, sistem, dan lembaga pendidikan Islam dari masa Nabi sampai sekarang dipelajari dalam sejarah pendidikan Islam. Kemudian dinamika peradaban Islamnya, bahwa pendidikan Islam dari masa Nabi sampai saat ini melalui dinamika perubahan-perubahan, dan itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Objek kajian dari sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam memiliki 4 objek dalam pembahasannya. Yang pertama ada pemikiran tokoh, ada lembaga pendidikan, ada sistem dan kurikulum, dan ada kebijakan dan peristiwa sejarah. Yang pertama ada pemikiran tokoh, baik itu para ulama, guru, cendekiawan muslim yang berkontribusi dalam sejarah pendidikan. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan, yaitu bentuk-bentuk dari lembaga pendidikan seperti yang populer di Indonesia, masjid dan madrasah. Ya, dari masa ke masa ada kutab, masjid, dan sebagainya. Kemudian sistem dan kurikulum yang meliputi materi, metode, alat bantu pendidikan, kebijakan, dan peristiwa sejarah. Kebijakan dan peristiwa sejarah ini berkaitan dengan perkembangan metode, dinamika pendidikan dari masa ke masa. Sosial politik itu berdampak pada pendidikan, maka dampaknya pada pendidikan ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Jika pendidikan maju, maka peradaban ilmu pengetahuan dan budaya Islam maju juga. Yang selanjutnya adalah metode kajian dalam sejarah pendidikan Islam. Sebagaimana tadi disinggung di awal bahwa sejarah pendidikan Islam itu merupakan kajian ilmiah. Maka kajian ilmiah itu pasti dipelajari dengan pendekatan yang sistematis, tersusun, runtut, tidak acak-acakan, yang gunanya untuk meneliti, memahami, dan merekonstruksi perkembangan pemikiran serta lembaga pendidikan Islam dari masa Nabi hingga era modern. Jadi nanti kita akan meneliti, memahami, dan merekonstruksi pemikiran kita terhadap apa yang telah kita pelajari, yang mana apa yang telah kita pelajari ini digunakan untuk menghadapi pendidikan di era sekarang. Nah, karena tadi sejarah pendidikan Islam merupakan kajian ilmiah, maka ada satu metode yang digunakan untuk mengkajinya, yaitu metode historis,
yang memiliki tahapan berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahapan yang pertama ada metode historis dengan tahapan yang pertama heuristik, yakni mengumpulkan sumber data, yakni data tentang sejarah melalui narasi-narasi yang didapatkan dari para sejarawan. Kemudian verifikasi atau kritik kebenaran, yakni pengujian keaslian dan keabsahan sumber data yang tadi kita cari, yang tadi kita kutip, yang tadi kita kumpulkan. Kemudian diuji keasliannya dan keabsahannya. Yang ketiga ada tahapannya interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah dari sumber data yang kita kumpulkan, kemudian ditafsirkan fakta-fakta sejarah tersebut yang nanti akan didokumentasikan. Yang keempat ada tahapannya historiografi. Nah, disinilah tadi data yang sudah dikumpulkan, data yang sudah diuji, dan kemudian ditafsirkan data-data tersebut. Kemudian didokumentasikanlah melalui penulisan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis. Kenapa? Karena itu merupakan kajian ilmiah. Nah, ini adalah metode historis yang digunakan untuk kajian ilmiah dalam sejarah pendidikan Islam. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah pendidikan Islam dengan metode historis ini? Karena melalui metode ini kita dapat mengambil hikmah dari data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kemudian kita memahami khazanah intelektual yang ada pada sejarah. Kemudian kita dapat memecah problem pendidikan Islam pada masa kini, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk merekonstruksi perkembangan pemikiran, yaitu merekonstruksi itu maksudnya adalah memecah problem pendidikan Islam pada masa kini. Oke. Sebagaimana tadi disinggung bahwa sejarah itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan waktu dan peristiwa, maka beberapa sejarawan membaginya kepada periodisasi, dan ini ada periodisasi sejarah pendidikan Islam. Ada 3 periode pembagian dalam sejarah pendidikan Islam ini yang populer ya. Ini yang populer. Yang pertama ada masa klasik dari tahun 600 sampai 1250 Masehi. Yang kedua ada masa pertengahan dari 1250 sampai 1800, dan kemudian masa modern. Kita cari tahu bahwa kapan itu periode klasik, pertengahan, dan kemudian modern. Yang pertama ada periode klasik dimulai pada zaman Nabi Muhammad, berlanjut kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut kepada Bani Umayyah hingga puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada zaman Nabi itu juga terbagi pada masa pendidikan Islam di Mekah dan Madinah, kemudian Khulafaur Rasyidin dengan 4 khalifahnya, kemudian Bani Umayyah serta dinasti Abbasiyah yang memiliki khalifah-khalifah yang sangat banyak. Namun dalam periode klasik ini ada fokus pendidikan, yakni pada penyebaran Islam dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua ada periode pertengahan. Pada periode ini dimulai dari jatuhnya Baghdad hingga munculnya 3 kerajaan besar, Utsmani, Mughal, dan Safawi. Pada masa pertengahan ini
Fokus pendidikannya adalah hafalan ilmu agama. Pada periode ini, pendidikan Islam cenderung stagnan. Nanti kita cari tahu apa sebab bahwa pada periode ini terjadi stagnansi pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada periode modern. Periode kebangkitan dan munculnya pembaharu pendidikan Islam periode kebangkitan dan munculnya pembaharu pendidikan Islam mulai mengintegrasikan ilmu umum dan beradaptasi dengan teknologi modern. Sekitar berarti ini abad berapa ya? Sepertinya ini sudah mendekati abad ke-21 di mana teknologi sudah mulai muncul, teknologi sudah mulai bersinggungan dengan masyarakat. Maka pada masa ini terjadi integrasi ilmu sebagaimana tadi diungkapkan oleh Naquib atas. Beliau juga adalah seorang pembaharu bahwa konsep pada pendidikan di era modern ini yakni integrasi ilmu, ya. Integrasi ilmu umum dengan teknologi, ilmu agama dengan ilmu umum maupun ilmu agama dengan teknologi. Itu adalah beberapa hal dari pertemuan ini tentang sejarah pendidikan Islam serta ruang lingkupnya. Untuk selanjutnya silakan Anda simak dengan baik. Kemudian silakan isi Google Form yang akan saya kirimkan dan apabila sudah melaksanakan tugas yang saya berikan, silakan lanjutkan aktivitas Anda masing-masing. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.